persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di radio online kita. Saya percaya setiap hati yang datang mencari Bapa di sorga pasti akan bertemu dengan Bapa saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita akan awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami siapkan hati. Kami mau datang beribadah kepada Engkau, kami mau menyembah Engkau Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sama-sama dari awal. Tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur
sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Kami menyembah Engkau Allah yang baik. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Kami angkat suara kami menyembah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Kami mau muliakan nama-Mu selamanya. Inilah korban syukur kami. Kami persembahkan melalui pujian. Hosana bagi anak domba Allah. Engkau yang layak terima hormat, pujian serta syukur. Terpujilah, terpujilah Allah yang mulia. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semuanya kita sembah Dia, katakan kami muliakan, kami sembah. Selamanya yang layak terima hormat, terima pujian. Raja kami, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Mari semuanya kita sembah, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Yesus, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh
Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes. Yes. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari semuanya katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi
sembah Tuhan Yesus. Oh ya Allah, kami sembah Engkau yang Tuhan, Engkau Raja kami. Saat kami memuji, menyembah-Mu, Engkau bersemayam ya Tuhan. Engkau duduk di tahta-Mu ya Tuhan. Engkau berotoritas atas hidup kami. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala bala. Ku sembahkan, ku sembahkan. Menara doa ini, sungguh hati kami ya Tuhan ingin sujud. Ya Tuhan, menyembah di kaki-Mu. Lewat nyanyian, pujian, doa-doa kami ini Tuhan. Dan kami mengerti Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian kami. Saat kami memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu, kami menjadikan Engkau, memposisikan Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Engkau Raja atas hidup kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memutuskan segala sesuatunya. Engkau yang menunjukkan jalan-jalan-Mu buat tiap kami. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Lewat menara doa ini, Tuhan bukakan pengertian buat setiap kami. Bahwa Engkau Yesus Raja kami. Engkau Tuhan kami. Kami menyembah karena kami mengasihi-Mu. Kami menyembah karena kami menghormati-Mu. Kami menyembah karena kami mengagumi-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti
datang mengurapimu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami tahu Engkau jadi Raja buat kami. Dan kami percaya ketika Engkau berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kami terima kesembuhan ini Tuhan. Kami terima kesembuhan ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Percaya ya Tuhan. Mujizat itu masih ada buat kami. Tuhan jawab tiap doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tunjukin jalan buat setiap kami. Dan Tuhan ubah hati kami, hidup kami. Urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan bari saudaraku. Shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, saya juga percaya saudara yang mengikuti secara online semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu penyembah sejati, true worshiper. Ya, penyembah sejati. Kenapa saya mau bagikan ini saudaraku? Ya, saya pelajari ya kan saya melihat kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ya. Keluaran pasal 20 saya ingin ajak saudara untuk melihatnya di sini saudaraku ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 10 saudaraku. Ada satu perkataan Tuhan ya di dalam ayat yang 1 dan 2. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Apa? Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat 10 di Keluaran pasal 20. Jadi saya nangkap begini. Hal pertama yang diajarkan Tuhan ya kepada orang Israel yang baru keluar dari Mesir, saudaraku. Dia ajar tentang apa? Penyembahan. Tentang penyembahan. Itu ayat 1 sampai 10 itu tentang penyembahan saudara-saudaraku. Ya saudaraku, tentang penyembahan. Nanti kita akan bahas dalam minggu ini ya saudaraku ya. Tentang penyembahan ya, satu-satu ya kita akan bahas saudaraku. Pertanyaannya begini, ya mengapa hal penyembahan begitu penting bagi Tuhan? Coba kita pikir ini saudara, ya kan kalau kita bicara tentang ibadah itu kan bicara tentang worship, penyembahan. Kata ibadah atau sembahyang dalam bahasa Inggris disebut worship, menyembah. Saudara bisa bayangkan kenapa Tuhan minta penyembahan, kenapa Tuhan minta sembahyang, kenapa Tuhan mau minta kita ibadah. Saudara, karena Tuhan itu adalah Raja. Katakan amin. Tuhan itu adalah apa? Raja. Ya kan, siapapun yang datang menghadap Raja, mereka harus datang
dengan sikap apa? Menyembah. Setiap orang yang datang ke raja, pertama saudara, sikap itu pertama. Saudara mungkin pernah nonton film tentang raja-raja. Ada tuh dia kan di mana raja, orang yang pernah lihat gak? Orang kalau mau ketemu dengan raja Thailand, jalannya tuh gak bisa pakai kaki. Pakai apa? Pakai dengkul. Raja Jawa, orang adab segala macam. Saudaraku. Dan kenapa kok Tuhan ajar yang pertama tuh tentang penyembahan? Karena penyembahan ini adalah gaya hidup segala makhluk yang ada di mana? Di surga. Katakan amin. Ya. Nah, pada waktu saudara dan saya menyembah Tuhan, kita sedang memposisikan Tuhan sebagai apa? Sebagai raja. Nah, ini saudaraku. Nah, oleh karena itu makanya pada waktu Tuhan berbicara kepada seorang perempuan Samaria, saudaraku, yang bagaimana lewat pembicaraan itu saudara, lewat tema ini, kehidupan perempuan itu diubahkan. Dari orang yang hidup dengan rasa bersalah, saudara, rasa malu, rasa terhina, saudara, terisolasi. Ketika Tuhan ajar tentang penyembahan, merajakan Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Ya kan, ketika kita menyembah, merajakan Tuhan, kita sedang menghormati Tuhan. Maka Tuhan memberikan penghormatan kepada orang yang menghormati Dia. Katakan amin saudaraku. Ini yang hakikat penyembahan itu di sana. Nah, oleh karena itu waktu Tuhan bicara sama perempuan Samaria, yang ada satu perkataan yang terkenal tentang penyembahan. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita akan bahas dalam minggu ini saudara, penyembahan ya kan tidak terbatas lewat pujian, nyanyian. Saudara, ucapan syukur itu adalah salah satu bagian. Tapi kita akan lihat aspeknya. Sebagaimana tadi kita mulai dengan Keluaran pasal 20. Itulah penyembahan yang sebenarnya saudara. Nah, sekarang kita akan bahas saudaraku tentang apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, apa artinya? Menyembah dalam roh itu artinya apa saudaraku? Ya kan, kita menyembah dengan apa? Sungguh-sungguh. Di mana penyembahan yang kita lakukan itu, ya kan, keluar atau berasal dari hati kita yang paling dalam. Hati yang apa? Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan. Hati yang kagum akan Tuhan. Kalau kita menyembah dalam roh dengan segenap hati, saya yakin tidak mungkin saudara tidak masuk hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Orang bisa nyanyi, sekedar nyanyi saja. Tapi belum tentu dia menyembah. Yang Tuhan kehendaki kita menyembah dalam roh. Saudaraku, kita bisa menyembah dalam roh kalau tubuh kita pakai. Jiwa kita, pikiran, perasaan kita fokuskan. Baru masuk ke roh. Ya, roh itu ibarat ruangan Maha Kudus. Orang gak mungkin bisa masuk ruangan Maha Kudus kalau belum masuk ke dalam apa? Pelataran ruangan kudus, baru masuk ke ruang kudus. Ketika kita menyembah dalam roh gak mungkin, ya kan? Kita punya sikap duduk kita, kaki kita angkat. Betul gak saudaraku? Itu orang yang nyembah, sikap tubuhnya dia sujud. Seorang yang menghadap raja gak mungkin bilang, aku hormati raja. Tapi memang, ya kan, cara saya begini. Gak bisa jalan, gak mungkin. Seluruh tubuhnya, pikirannya, matanya, itu harus tertuju pada raja itu. Yang kedua, apa artinya menyembah dalam kebenaran? Saudaraku, jadi waktu kita nyembah, bukan cuma segenap hati. Karena ada rasa kagum, rasa hormat, rasa mengasihi Tuhan. Saudara itu, tapi juga kita punya kebenaran. Kita mengetahui kebenaran
ya, kebenaran dari firman Tuhan tentang rahasia, tentang kuasa di balik daripada penyembahan itu. Saudara, sehingga ya kita bisa menyembah dengan iman yang benar, dengan pengertian yang benar, dan melakukannya dengan apa? Dengan benar. Saudara mengikuti saya, amin? Amin saudaraku, ini penting. Jadi pujian penyembahan harus jadi gaya hidup kita. Saudara mau amin? Ya, waktu kita, saudara dan saya biasakan, ya saudara, menjadi gaya hidup. Saya yakin kehidupan saudara, kehidupan yang akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Karena gini saudaraku ya, saya mau kasih tahu. Saya mulai lagi nih. Waktu kita menaikkan nyanyian, pujian kepada Tuhan, kita dudukan Tuhan sebagai apa? Sebagai raja yang berotoritas dalam hidup kita. Mazmur 22 ayat 4 katakan apa saudara? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas apa? Puji-pujian orang Israel. Saudaraku, waktu kita muji nyembah, kita sedang menghadap Tuhan yang adalah Raja. Lalu dia, saudara bisa bayangkan, dia duduk di tahtanya. Dia pegang tongkat otoritas. Setiap perkataan yang dia keluarkan itu jadi apa? Jadi ketetapan. Jadi hukum. Ya kan? Jadi satu perintah yang harus dilaksanakan. Dan tidak boleh ada satu orang pun yang apa? Yang mencegahnya, menolaknya, tidak ada kuasa. Itu saudaraku. Makanya saudaraku, kalau kita bisa masuk hadirat Tuhan, lalu kita punya iman, misalnya kita punya iman untuk disembuhkan, maka raja itu berkata, sembuh kamu. Jadi sembuh. Berubah hidup kamu, berubah. Ketika Esther menghadap Raja Ahasiweros, saya percaya dia menghadap bukan dengan sembarang. Pertama dia menghadap dengan mengenakan baju apa? Baju ratu. Itu bentuk penghormatan. Yang kedua pasti dengan sikap menyembah. Sekalipun protokolnya orang yang gak diundang, gak dipanggil oleh raja, gak boleh datang. Tapi ketika Esther menghadap saudara kepada raja, tiba-tiba tongkat emasnya sudah diulurkan, raja berkenan, raja disukakan dengan Esther. Apa yang terjadi di sana saudaraku? Ya kan? Ketika raja berkenan, takdir, nasib daripada bangsa Yahudi itu diubahkan. Saya bisa ngerti. Ya kan? Dan bahkan saudara perhatikan kata-kata raja. Ketika raja disukakan dengan kehadiran Esther, saudaraku, raja berkata gini, ada apa Ratu Esther? Apa keinginanmu? Apa yang kamu inginkan? Ya kan, kamu minta separuh kerajaan pun aku akan kasih. Itu bukan kata-kata basa-basi saudaraku. Raja bisa mengeksekusi daripada perkataannya itu. Setuju gak saudara? Katakan amin. Jadi begitu kita datang menyembah, kita tuh datang ke tahta raja segala raja. Dan dia berkuasa untuk membalikkan keadaan saudara. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Jadi saya ingin supaya kita mulai diperbaharui lagi pengertian kita tentang penyembahan. Amin saudara. Ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan. Ketika saudara nyanyi, baik itu di rumah, baik itu dimanapun saudara berada. Apalagi di gereja, nyanyi bersama-sama. Datang, rajakan dia. Ketika kita rajakan dia, kita buat dia bersemayam, duduk di atas tahtanya. Maka dengar baik, setiap firman yang saudara miliki, yang sudah tersimpan dalam loh hati saudara, Roh Kudus akan bukain. Bicara di hadapan raja itu, dan itu terjadi. Amin saudara. Makanya makanya waktu kita nyembah dalam roh dan kebenaran, kita harus mengetahui siapa Tuhan
yang sedang siapa dia yang kita hadapi? Kalau Tuhan itu adalah Bapa, waktu nyembah dia adalah Bapa aku. Kita mengerti bahwa dialah yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Dialah sumber, dialah Allah, dialah Bapa yang akan mencukupi segala keperluan kita. Katakan amin. Tapi kalau kita lagi nyembah, kita tahu dia raja. Aku butuh raja. Aku lagi sedang ada pergumulan dalam peperangan yang besar dalam hidup aku. Aku butuh dia. Aku butuh bantuan dia. Dan kita dapat firman, aku akan berperang menggantikan kamu. Kamu akan diam saja. Aku yang bertindak. Dengan baik saudaraku. Kita berkata, Tuhan, aku ada pergumulan A, B, C, D. Aku tidak tahu apa yang aku buat. Tapi aku percaya. Dan mataku tertuju kepadamu. Engkau raja di atas segala. Engkau yang berdaulat. Engkau yang berkuasa atas hidupku. Maka dia sanggup membalikan keadaan hidup saudara. Dia sanggup mengubah hati daripada manusia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini saudaraku yang sebesar. Makanya dalam Mazmur 65 ayat 5. Ini ayat, saudara, ini ayat tentang penyembahan sebenarnya. Yang sering kita baca. Apa ayatnya? Berbahagialah orang yang engkau pilih. Ya. Dan yang engkau suruh apa? Mendekat untuk diam di pelataranmu. Itu apa saudara? Di tatanya. Sekitar tatanya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi memang saya tuh ya perjalanan daripada kita atau gereja kita saudaraku. Itu tidak lepas daripada pewahyuan kita. Tentang apa? Penyembahan. Dengan baik, kehidupan saudara akan pernah bisa melampaui daripada pewahyuan, pengertian saudara tentang penyembahan. Semakin saudara ngerti tentang, ya kan, bertumbuh dalam pewahyuan tentang penyembahan, semakin Tuhan akan bawa saudara naik ke atas yang lebih besar. Amin. Karena waktu kita nyembah benar-benar tuh kita memiliki pengertian, pengenalan bahwa dia raja yang tanpa batas, yang berkuasa untuk menentukan jalan-jalan hidup seseorang, nasib daripada semua orang. Dia bisa membalikan segalanya dan dia bisa mengangkat satu orang dan dia bisa turunkan satu orang yang lain. Nah, mungkin hari-hari ini kita perlu saudara terus belajar, minta kepada Roh Kudus satu pengertian, pewahyuan tentang Allah itu sebagai raja. Ya. Saudaraku, raja yang di atas segala raja. Di atas raja-raja. Dan orang Israel tuh diajar benar sama Tuhan. Sebenarnya dari dulu, kamu tuh gak perlu minta raja. Aku yang jadi raja buat kamu. Dan aku di atas raja-raja bangsa-bangsa yang lain. Sebenarnya itulah kerinduan Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya kan? Tetapi Israel karena pikirannya sudah dicemari oleh dunia. Dunia punya raja yang kelihatan. Kami gak punya raja yang kelihatan. Kami butuh raja yang kelihatan. Sebenarnya gak perlu. Karena pada waktu Israel memuji, menyembah, Allah hadir sebagai raja. Dan dia kuasanya melampaui raja-raja di dunia ini. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya kasih contoh beberapa waktu. Dan kalau kita baca kisah-kisah dan perjanjian lama. Saudara, mulai dari siapa saudara? Kita sebut nama Gideon. Tuhan pilih Gideon itu bukan siapa-siapa. Bukan panglima perang, bukan siapa-siapa saudaraku. Untuk melawan bangsa apa? Median. Yang jumlahnya saudara sebanyak pasir di laut. Jumlahnya besar, kekuatan bersenjata besar. Yang membuat bangsa Israel hidup terpuruk ekonominya. Hidup dalam ketakutan. Ini hal yang seperti tidak mungkin, tapi Tuhan pilih Gideon. Saudara, apa yang dibuat saudara? Tuhan bilang, kau pilihlah orang-orang untuk ikut lawan bangsa Midian. Tapi akhirnya Tuhan pilih berapa orang saudara? Saudara ingat berapa? 300 orang. Lawan orang yang gak bisa terhitung jumlahnya.
Kalau saudara suka nonton film-film perang, ya, kerajaan zaman-zaman dulu saudaraku, yang filmnya kolosal itu saudaraku, yang jumlahnya banyak sampai kalau film apa Tiongkok, film-film itu kita lihat apa Korea itu. Sebayangkan itu sebanyak itu lawan 300 orang itu. Tapi apa yang dibuat saudara? Tuhan kasih strategi tentang apa? Penyembahan. Suruh ada orang yang bawa obor, bawa sangkakala, itu lambang daripada penyembahan. Apa yang terjadi? Pada waktu mereka tiup sangkakala, Tuhan buat bangsa Median musuh itu jadi bingung. Lalu mereka saling membunuh. Pujian penyembahan. Karena apa? Raja. Tuhan dirajakan. Katakan amin. Yosua menaklukkan Yeriko. Saudara, itu dengan apa? Dengan pujian, dengan penyembahan sebenarnya. Katakan amin. Penyembahan itu bicara tentang apa? Seseorang itu dengar firman, dia simpen firman, dia perkatakan firman, dia lakukan firman. Disitulah namanya penyembahan yang kuat. Apa yang terjadi saudaraku? Tembok Yeriko rubuh. Saudaraku, langsung raja dan tentara Yeriko dibikin bingung. Kita lihat lagi Yosafat. Sudah tahu Yosafat? Itu semua tentang pujian penyembahan. Semua ketika Allah dirajakan lewat pujian penyembahan, Allah akan bikin iblis bingung. Tetapi kalau kita ganti pujian penyembahan kita dengan keluh kesah, dengan marah-marah, iblis akan buat kita jadi bingung. Setiap kekalahan selalu didahului oleh apa? Kebingungan. Setiap kegagalan, setiap kehancuran selalu dimulai dengan kebingungan. Masalah kesulitan hidup seringkali membuat kita jadi bingung. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk apa? Nyembah. Nyembah. Katakan amin. Iblis ngerti sebelum dia mau kuasai kita, taklukan kita, dia buat kita jadi bingung. Ya, kalau iblis berhasil membuat saudara jadi bingung, gimana yang ngatasin utang ya? Bingung gimana caranya? Iblis bilang, sudah main judi online aja. Sudah pinjam-pinjol aja. Aduh, suami begini, begitu. Segala macam. Iblis, kalau kita ngeluh dengan suami ini. Sudah cerai aja. Kan itu omongan iblis. Betul dah saudara? Aduh, bos nih payah, gini, kerja makin susah, gini. Pasti iblis bilangnya apa? Bikin bingung, lalu dia bilang, berhenti aja. Pas berhenti, ikutin emosi kan, cari kerja lagi gak ada, akhirnya pengangguran. Itu iblis. Sebelum iblis taklukkan kita, dia buat kita bingung. Saudara, kalau iblis berhasil buat kita bingung dan gelisah, dia berhasil menaklukkan kita. Makanya saudara Kristus, ya kan? Saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa yang terjadi? Kita sedang mendudukan Allah. Dia bersemayam, dia duduk di tahtanya. Kita rajakan dia. Amin. Waktu kita rajakan dia. Apa yang terjadi saudara penyembah? Roh Kudus akan kobarkan. Saudara, ya kan, waktu kita nyembah kita sedang kobarkan api Roh Kudus yang membuat api Roh Kudus ini membuat terang. Katakan terang, ada terang Tuhan dalam jalan-jalan hidup kita. Firman-firman yang saudara pernah dengar, firman-firman yang saudara sudah makan dan simpan, tiba-tiba firman itu jadi bermanfaat buat hidup saudara. Kapan? Pada waktu saudara menyembah. Jadi kemarin saudaraku, saya dikirimin video ya bagus sih dari seorang pengkhotbah lah. Dia kasih perumpamaannya bagus. Ya orang Amerika ya.
Dia ngomong gini saudara, pendetanya ini bilang gini. Ya, apapun yang kamu makan, ya kan kadang-kadang beberapa di antara kamu tuh tahu, ya kan makanan ini punya nutrisi apa, vitamin apa. Contoh misalnya gini, beberapa orang yang makan pisang, kan tahu tuh ada isi pisang tuh manfaatnya apa, ada macam-macam. Yang makan buah jeruk, ada beberapa yang tahu, ada tapi tidak tahu. Kamu tahu karena kamu makan, kamu sukakan, itu kan bermanfaat buat tubuh kamu. Tetapi dia bilang begini, pertanyaannya gini, waktu kamu makan pisang, tapi kamu gak tahu di dalam pisang itu ada kandungan-kandungan yang sangat penting buat kamu. Hanya karena kamu gak tahu bukan berarti waktu kamu makan pisang, maka manfaatnya tidak ada. Pasti ada manfaatnya. Manfaatnya tetap bekerja. Dia ngomong tentang firman. Seringkali saudara dengar khotbah, dibacain Alkitab. Aduh ngantuk ya khotbahnya ya, aku gak ngerti. Asal dibuka aja telinganya, hatinya, masukin aja, katakan aja amin, amin. Mungkin dia membawakannya gak terstruktur, ngantuk, bikin saudara segala macam. Atau saudara baca Alkitab, apa sih ceritanya? Baca aja. Dia bilang, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Sekalipun beberapa orang ada yang tidak ngerti. Tapi terima saja, amin saja. Percaya saja. Dan itu nanti satu hari ketika kamu dalam kebutuhan, dalam peperangan, itu akan bekerja. Tapi gimana aktifkan itu? Penyembahan. Hadap. Makanya berbahagialah orang yang dipilih untuk datang mendekat ke pelataran. Jadi orang yang menyembah itu gak semua orang bisa nyembah. Orang bisa menjalankan ibadah, ritual agama. Yang dia berpikir aku sudah beribadah. Ibadah, sembahyang, menyembah itu satu kata, worship sebenarnya. Saya ngerti sih. Tapi tidak semua orang nyembah. Makanya ada istilah, Allahnya sama gak sih? Satu agama dengan agama lain? Beda. Sorganya sama gak sih? Satu agama dengan agama lain? Beda. Saudara ngerti? Katakan amin. Karena Allah kita tuh Allah yang hidup. Terbukti saudara, ketika saudara dan saya menyembah dalam roh, segenap hati karena aku mengasihi dia yang mengasihi aku. Aku nyembah, aku menghormati dia yang sangat menghargai aku. Dia rela mati di salib buat aku. Itu penghargaan Tuhan, penghormatan Tuhan kepada kita. Aku menyembah dalam kebenaran karena aku tahu ketika aku nyembah, aku sedang memposisikan dia sebagai apa? Raja. Dan ketika dia berfirman, dia berbicara kepada aku dalam penyembahan itu, maka hidup aku akan berubah. Beda loh, enggak semua Allah yang bisa seperti ini. Katakan amin. Kenapa saudara harus menyembah? Di situ saudara, karena ada kuasa di balik penyembahan. Saudara yang bingung-bingung jadi ngerti. Jadi hidupnya terarah. Mazmur 119 ayat 130. Kita baca sama-sama. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Jadi jika kita punya pengertian, memiliki pengertian, maka segala kebingungan dan kegelisahan akan pergi meninggalkan kita. Katakan amin. Kalau kita punya pengertian yang luas, pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan, iman kita akan hidup, bekerja dengan dahsyat. Jika iman kita hidup dan bekerja, kita akan melihat mujizat yang besar terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara mau terus jadikan pujian penyembahan sebagai gaya hidup saudara? Orang yang punya gaya hidup puji nyembah, dia enggak hidup berdasarkan pengertiannya, kebenarannya sendiri, enggak. Hatinya tuh kan diubah, terus diubah. Ada orang Kristen yang suka ngomongnya bolak-balik kan. Cari-cari orang yang punya ngomongan itu dibuat senjata untuk dia pukul orang. Itu bukan penyembah. Penyembah hatinya diubah oleh Tuhan pelan-pelan.
menjadi tulus, jadi bersih. Yang ngerti katakan amin. Makanya penyembahan itu akan melindungi hati kita. Penyembahan melindungi hati kita. Dari apa saudara? Membersihkan hati kita. Memurnikan hati kita. Saudara-saudari katakan amin. Dari segala apapun. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kejahatan, kenajisan. Saudaraku, ya kan, kesombongan. Itu penyembahan untuk kikis semua. Orang yang mengerti katakan amin saudara. Dan penyembahan itu yang membuat kita tetap bisa berkata benar. Contoh Ayub, ketika dia ngalami badai pencobaan yang begitu berat. Kehilangan semua yang dia miliki. Alkitab katakan Ayub sujud nyembah. Habis dia sujud nyembah, Roh Kudus berikan dia hati. Sehingga dia bisa berkata, ya kan? Dengan telanjang aku keluar. Dengan telanjang, ya kan? Aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, itu kalau bukan karya Roh Kudus tidak mungkin. Jadi saudara perhatikan sini. Saudara dan saya bisa melakukan jauh lebih banyak. Daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu hanya apabila saudara dan saya menyatu dengan apa? Hadirat Allah. Dalam penyembahan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini ya Tuhan. Jadi penting jadikan doa, puasa, pujian, penyembahan jadi gaya hidup kita. Ya kan? Kenapa kita harus menyembah? Karena Tuhan adalah Raja yang berkuasa untuk memutuskan dan melakukan segala perkara. Katakan amin. Sembah Dia. Saya ingat satu hamba Tuhan, saudaraku, ya Pak Alex Abraham ya. Itu beliau tuh hamba Tuhan sudah dipanggil Tuhan. Setiap tahun waktu awal-awal saya jadi pendeta, kami datang ke Surabaya ikut seminar pertumbuhan gereja. Selalu itu yang kata-kata itu menginspirasi dalam khotbah-khotbah saya tiap hari. Dia bilang kalau saya ada apa-apa, dia pakai istilah aku sembayang. Aku sembayang. Aku sembayang. Dia mau bicara apa? Aku worship. Aku nyembah. Aku nyembah. Kalau segala sesuatu yang aku udah sanggup untuk godaan terlalu besar. Masalah terlalu hebat. Dan aku bingung apa yang harus aku putuskan. Aku sembayang. Saudara diberkati pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Tuhan berikan hati seorang penyembah. Kami mau jadi penyembah sejati. Kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Engkau Raja kami. Waktu kami menyembah, Engkau bersemayam. Engkau duduk di tahtamu. Engkau berotoritas atas hidup kami. Perkataanmu di dalam hadirat itu menjadi satu ketetapan, menjadi satu perintah, menjadi satu hukum, menjadi satu kenyataan yang akan mengubah keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi penyembah. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami tahu ketika kami menyembah,
Engkau Allah yang akan berperang menggantikan kami. Ketika kami menyembah, Tuhan menunjukin jalan yang harus kami tempuh. Waktu kami nyembah, Engkau lindungi hati kami dari kepahitan, dari kebencian, dari keserakahan, dari kemarahan. Ya Tuhan, karena hati, pikiran kami adalah tempat mengambil keputusan. Biarlah ya Tuhan, kami mau hidup kami, ya Tuhan, dipenuhi dengan hadirat-Mu, nyanyian pujian bagimu ya Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin.